Hukum bisnis. A. Sistematika hukum perdata. Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk memberikan pengertian hukum perdata, adalah sebagai berikut. 1. Peraturan hukum. Peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, artinya rangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Sedangkan hukum artinya segala peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap yang melanggarnya. 2. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yaitu hak dan kewajiban warga yang satu terhadap warga lainnya dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum yang berlaku. 3. Orang. Orang adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi, naturtic person, dan badan hukum, res person. Manusia pribadi adalah gejala alam, makhluk hidup ciptaan Tuhan yang mempunyai akal, kehendak, dan perasaan. Badan hukum adalah gejala yuridis, ciptaan manusia berdasarkan hukum. Berdasarkan definisi hukum perdata seperti tersebut di atas, ada beberapa pembedaan hukum perdata sebagai berikut. Hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. A. Hukum perdata tertulis adalah hukum perdata yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan diundangkan dalam lembaran negara. Hukum perdata tidak tertulis adalah hukum perdata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan dibuat oleh masyarakat. Hukum perdata tidak tertulis ini biasa disebut dengan istilah hukum adat. B. Hukum perdata dalam arti luas dan dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum perdata, hukum dagang dan hukum adat. Sedangkan hukum perdata dalam arti sempit hanya meliputi hukum perdata tertulis dikurangi hukum dagang. C. Hukum perdata nasional dan internasional. Hukum perdata nasional adalah hukum perdata yang pendukung hak dan kewajibannya memiliki kewarganegaraan yang sama, yaitu warga negara Indonesia. Hukum perdata internasional adalah salah satu pendukung hak dan kewajibannya adalah warga negara asing. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat, serta mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum perdata material. Sedangkan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu disebut dengan hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Ruang lingkup hukum perdata material dibedakan antara pendapat pembentuk undang-undang dengan pendapat doktrin. Menurut hukum perdata, ruang lingkup hukum perdata material meliputi buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, dan buku 3 tentang perikatan. Menurut doktrin, ruang lingkup hukum perdata disesuaikan dengan siklus hidup manusia, yaitu 1. Tentang orang. Manusia adalah penggerak kehidupan bermasyarakat, karena manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, di dalam hukum perdata material, yang pertama kali ditentukan adalah siapa pendukung hak dan kewajiban itu. Dalam lalu lintas hukum, pendukung hak dan kewajiban itu dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum, yang kesemuanya tercakup dalam pengertian hukum tentang orang. Tentang keluarga. Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan dalam jenis kelamin P dan wanita, serta mereka selalu hidup berpasang-pasangan. Hubung antara pria dan wanita itu terikat dalam suatu perkawinan, akibatnya dapat melahirkan keturunan atau anak. Dengan demikian, hukum perdata material mengatur tentang hukum keluarga. 3. Tentang harta kekayaan. Dalam kehidupan ini manusia memiliki kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi dengan bekerja dan berusaha mengelola interaksi dengan manusia lainnya. Dengan demikian, untuk mendapatkan harta benda manusia mengadakan perikatan dengan manusia lainnya. Semua merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. 4. Tentang pewarisan manusia hidup tidak abadi. Pada suatu saat nanti ia akan mati. Dalam hal yang demikian akan ada peralihan harta kekayaan dari si mati kepada orang yang ditinggalkan. Dengan demikian, hukum perdata materi mengatur tentang pewarisan. Sumber hukum perdata dapat dibedakan menjadi sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalaman formal berdasarkan sejarahnya, hukum perdata adalah peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang termuat di dalam Burgerlijk Wetboek,
BW, yang oleh Subekti diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perdata. Berdasarkan ketentuan pasal 2 atur peralihan UUD 1945, maka BW masih terus berlaku sepanjang belum dengan yang baru berdasarkan UUD 1945. Sumber hukum dalam arti POM berdasarkan pembentuknya, maka BW atau Perdata dibentuk oleh pendiri negara Republik Indonesia karena pasal 2 aturan peralihan U 1045 mg memberlakukan BW merupakan bentukan dari pendiri negara. Sumber hukum perdata dalam arti material adalah tempat hukum perdata itu dapat diketemukan, yaitu Staatsblad atau lembar negara, di mana ketentuan tentang hukum perdata dapat dibaca. Keput hakim yang sudah mempunyai kekuatan yang pasti yang sering dengan istilah jurisprudensi termasuk sumber hukum perdata dalam material karena memuat ketentuan-ketentuan hukum perdata. B. Sistematika KURD. Hukum bisnis bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diberlakukan sejak tahun 1948 berdasarkan asas konkordansi. Kedua kitab tersebut merupakan sumber hukum yang terkodifikasi. Sistematika KUHD terdiri dari I. Dagang umumnya, 10 bab. 2. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tertib dalam pelayaran, 13 bab. Sumber hukum dari hukum bisnis di Indonesia meliputi LKUHD yang belum banyak berubah. Ketentuan-ketentuan dalam KUHD yang masih berlaku adalah pengaturan tentang A. Keagenan dan distributor, makelar dan komisioner. B. Surat berharga, wesel, cek dan aksep. C. Pengangkutan laut. 2. KUHD yang sudah banyak berubah. Ketentuan-ketentuan dalam KUHD yang pada prinsipnya masih berlaku, telah banyak berubah adalah pengaturan mengenai A. Pembukuan dagang. B. Asuransi. 3. KUHD yang sudah diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Ketentuan KUHD yang sudah diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru meliputi perseroan terbatas. B. Pembukuan perseroan. 4. Perdata yang belum banyak diubah. Ketentuan Perdata yang pada prinsipnya masih berlaku meliputi pengaturan tentang A. Kontrak. B. Hipotek atas kapal. Perdata yang sudah banyak diubah. 6. Perdata yang sudah diganti dengan peraturan perundang-undangan berubah adalah pengaturan mengenai perkreditan. Ketentuan yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis yang baru meliputi A. Hak tanggungan. B. Perburuhan. 7. Perundang-undangan yang tidak terkait dengan KUHD maupun Perdata. Ketentuan yang tidak terkait dengan Perdata atau KUHD antara lain ketentuan-ketentuan tentang A. Perusahaan go public. B. Penanaman modal asing. C. Kopailitan. D. Akuisisi dan merger. E. Pembiayaan. Pound sterling hak kekayaan intelektual. G. Persaingan usaha tidak sehat. H. Perlindungan konsumen. C. Pengertian hukum bisnis. Secara konvensional dalam ilmu hukum khususnya yang berkenaan dengan masalah bisnis, yang banyak dibicarakan orang hanyalah hukum dagang saja. Hal ini terbukti bahwa sejak duduk di bangku universitas mengenai istilah-istilah dan kegiatan bisnis yang diajarkan adalah hukum dagang sebagai terjemahan dari istilah trade law dan sesekali dipergunakan juga istilah hukum perniagaan sebagai terjemahan dari commercial law. Istilah hukum dagang biasanya hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam webbook Van Koophandel, BPK, yang Indonesia diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD. Padahal di dalam kenyataannya banyak ketentuan-ketentuan yang tersebar di luar KUHD yang mengatur tentang kegiatan bisnis dan perdagangan pada umumnya seperti ketentuan tentang pasar modal, perbankan, jual beli perusahaan, perdagangan internasional, penanaman modal asing, pajak dan lain sebagainya. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bisnis dan perdagangan sudah begitu luasnya sehingga tidak tercakup dalam pembahasan hukum dagang. Oleh karena itu, dalam perkembangannya semua ketentuan tersebut dicakup dalam satu lingkup baru yaitu hukum bisnis yang merupakan terjemahan dari istilah business law. Mengenai ruang lingkup dari hukum bisnis, berdasarkan istilahnya itu sendiri sudah menjelaskan dengan sendirinya bahwa hukum bisnis itu tidak lain merupakan hukum yang berkaitan dengan suatu bisnis. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kata bisnis adalah suatu usaha dagang, urusan dan lain sebagainya. Sehingga bisnis itu secara umum berarti suatu kegiatan dagang, industri atau keuangan.
Semua kegiatan tersebut dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa, dan urusan-urusan keuangan yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan ini. Oleh karena itu, suatu perusahaan dalam salah satu cabang kegiatan, atau suatu pengangkutan atau urusan yang dihubungkan dengan kegiatan bisnis. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan hukum bisnis adalah hukum perikatan yang khusus timbul dalam lapangan bisnis atau lapangan perusahaan pada umumnya. Hubungan antara lapangan hukum bisnis dengan lapangan hukum perdata sama dengan hubungan antara hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hukum bisnis. Misalnya, UU Perseroan Terbatas, PT UU Pasar Modal, UU Perbankan, yang merupakan peraturan perundang-undangan di bidang bisnis yang berada di luar KUHD. Mengenai hubungan antara KUH Perdata dengan KUHD dan peraturan perundangan di bidang bisnis yang lain, berlaku adagium, lex specialis derogat legi generalis. Hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau hukum khusus menghapuskan hukum umum. Hukum merupakan cermin yang memantulkan kepentingan masyarakat. Oleh karena kepentingan masyarakat selalu berubah, maka secara operasional hukum juga dituntut untuk selalu mengubah dirinya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Apabila dilihat secara sosiologis, perangkat aturan hukum telah menjelmakan dirinya menjadi responsive law. Selanjutnya, hukum berkembang dari repressive law menjadi autonomous law dan kemudian berbentuk responsive law. Dalam respons kepentingan masyarakat, hukum tidak selalu hanya menyediakan perangkatnya persis seperti apa yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bahkan harus juga memberi bentuk kepada masyarakat, yaitu menyediakan platform ke arah tujuan pembangunan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, hukum tidak semata-mata reaktif, melainkan mesti juga proaktif. Dalam konteks ini, hukum akan berperan secara tuturi handayani, atau yang dikenal juga dengan istilah tool of social engineering. Fenomena yang berkembang dalam lapangan hukum bisnis, frekuensi perubahan hukum cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena kegiatan bisnis itu sendiri berkembang dengan pesat. Bahkan sedemikian pesatnya, sehingga menyebabkan hukum bisnis seringkali harus tertinggal jauh di belakang dari kegiatan bisnis itu sendiri. Fenomena lain yang perlu untuk dikaji adalah kenyataan bahwa keluhan-keluhan para pelaku bisnis di dalam praktik yang terjadi tidak hanya terhadap bidang-bidang bisnis yang masih diatur oleh aturan zaman Hindia Belanda seperti KUHD atau KUH Perdata, ataupun terhadap aturan-aturan yang tergolong relatif baru seperti UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.